umat Tuhan? Belum kedengaran suaranya. Shalom umat Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Oke, saya percaya hari ini kita yang ada dalam ruangan ini, kita ada di dalam rumah Tuhan, kita satu hati, kita mau bertemu dengan Tuhan. Amin. Amin. Mari siapkan hati kita untuk kita menyembah Dia, memberi yang terbaik, mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami berseru, kami memanggil nama-Mu, sebab Engkau Allah pencipta kami, Engkau Tuhan yang menjadikan kami, dan hari ini kami umat-Mu, kami mau datang bersyukur kepada Engkau, sebab ibadah ini, pujian, penyembahan kami hanya berikan kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Roh Kudus, Engkau menjamah hati kami, memulihkan kami, dan biarlah kehidupan kami diubahkan ketika kami bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menaklukkan setiap pikiran kami, hati kami untuk rela menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sebab Tuhan satu-satunya jawaban dalam hidup kita. Mari kita menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya hanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita masuk lebih lagi menyembah Tuhan. Umat Tuhan, mari nyanyikan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup. Amin. Terima kasih buat karya-Mu di salib Tuhan. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu.
berjalan bersama denganmu. Terima kasih. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Aku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, selamanya Ku cinta. Selamanya, selamanya Kau ku cinta. Sebab sampai selama-lamanya, selamanya Kau cinta. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Sebab hanya Dia yang layak. Hanya Dia yang layak. Tiada yang baik selain Engkau, Tuhan. Tiada yang baik selain Engkau. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, mari puji nama yang terindah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu
Ku mau memuji-Mu, umat Tuhan. Sembah Dia. Berikan penghormatan yang layak hanya untuk Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Semua pujian Nyanyi dengan segenap hatiku. Ku mau memuji-Mu. Mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Saya serahkan bagi hambanya. Mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima hanya bagi terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak menerima puji hormat dari kami. Itulah sebabnya pagi hari ini kami datang menghampiri hadirat-Mu, beribadah kepada Tuhan. Selama sepekan Tuhan menjaga dan melindungi kami. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan, sehingga sampai hari ini kami sehat dari paparan virus corona. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebagai ungkapan rasa syukur kami. Hari ini kami beribadah kepada Tuhan. Kami memuji dan menyembah Tuhan. Kami ingin lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Itulah sebabnya kami menyediakan hati dan pikiran kami. Roh kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, karuniakan pewahyuan, kata-kata hikmat yang dari surga. Demikian juga seluruh jemaat yang hadir. Sehingga pada waktu mereka pulang tidak sama pada waktu mereka datang. Karena mereka sudah mengalami perjumpaan dengan kuasa firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati melalui firman-Nya, bersama saya katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Ya. Bolehkah saya menghimbau Bapak Ibu untuk maju ke depan supaya kami tidak terlalu jauh ya. Baik, tema kita pada hari ini adalah umat yang mengalami terobosan. Gambar yang saya tampilkan di situ adalah PLTB, pembangkit listrik tenaga Bayu di Sulawesi Selatan atau Sumatera Selatan maksud saya. Pemerintah telah membangun sekitar 30 turbin dan diperkirakan itu bisa melayani 70.000 kepala keluarga. Nah, terobosan ini dilakukan oleh karena ke depan pembangkit listrik tenaga batu bara umpamanya atau tenaga diesel yang digerakkan oleh minyak yang berasal dari fosil akan makin berkurang. Nah, terobosan ini salah satu terobosan di antara terobosan-terobosan yang lainnya. Semakin banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah kita, maka akan ada banyak kemajuan-kemajuan yang akan dicapainya. Ke depan akan ada banyak terobosan-terobosan baru bersamaan dengan semakin majunya ilmu dan teknologi. Nah, saudara-saudara, dalam hal rohani,
Orang Kristen harus mengalami terobosan-terobosan juga. Nah, orang Kristen yang mengalami terobosan-terobosan rohani, dia juga akan mengalami kemajuan lebih dibanding dengan orang-orang Kristen yang tidak mengalami terobosan-terobosan. Bahkan dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, maka untuk melakukan hal-hal yang normal juga sangat sulit. Maka diperlukan terobosan-terobosan yang akan kita lakukan berkat iya, baik. Mungkin baterainya ya. Baik, kami akan teruskan saja, saudara-saudara. Terobosan yang pertama adalah kesembuhan dari luka masa lalu. Setiap kita punya masa lalu. Nah, masa lalu kita itu ada sisi yang baik, ada sisi yang tidak baik. Sisi yang baik akan sangat menolong karakteristik kita ke depan dan akan membantu untuk kemajuan kehidupan kita. Tetapi hampir tidak ada orang-orang yang tidak memiliki masa lalu dari sisi yang negatif. Ada luka-luka masa lalu yang bisa saja timbul karena perlakuan orang tua. Ada luka-luka masa lalu yang timbul karena perlakuan yang tidak benar di sekolah tempat mereka belajar. Ada perlakuan-perlakuan yang tidak baik di lingkungan kita. Bahkan ada kondisi-kondisi ekonomi yang begitu sulit sehingga tidak bisa diterima oleh diri kita waktu kita kecil sehingga menimbulkan luka-luka. Kami sering mendapati orang-orang yang seperti ini dalam pelayanan kita hampir 29 tahun ini. Nah, saudara-saudara, orang yang memiliki luka masa lalu hidupnya kurang bahagia. Oleh karena apa? Karena luka yang tidak disembuhkan sama seperti luka fisik kita. Jika kita memiliki luka fisik dan kemudian tersentuh, maka kita menjadi lebih sakit. Oleh sebab itu jika ini tidak disembuhkan, maka lukanya akan makin bertambah dan ini makin kurang bagus untuk kehidupan kita. Nah, orang ini bisa saja berhasil secara ekonomi, berhasil secara studi, tapi dari sisi kebahagiaan orang ini akan sangat terganggu. Apa sebabnya? Oleh karena luka masa lalu itu membuat dia akan mudah terluka lagi jika terjadi gesekan satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu, salah satu dari masalah orang yang terluka di masa lalu menurut buku yang saya baca adalah dia sulit untuk mengampuni orang lain. Nah, ini tidak bagus untuk kesehatan secara psikis, ini juga tidak bagus untuk kesehatan secara kerohanian. Kami sering mendapati ada orang-orang yang tidak mau mengampuni orang yang sudah menyakiti hatinya, kemudian timbul sakit secara fisik. Setelah orang ini melepaskan pengampunan, dipulihkan oleh Tuhan, maka fisiknya juga mengalami kesembuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita baca Matius pasal ke-6 ayat yang ke-15. Kita akan mendapati di situ pada waktu kita tidak bisa mengampuni dengan tulus, maka ada kerugian dari sisi diri kita. Mari kita akan baca bersama-sama, nanti Mas Nanda akan tampilkan buat kita semuanya. Bolehkah kita membaca bersama-sama? 2, 3, 4. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara-saudara, memang disakiti oleh orang-orang yang dekat dengan kita itu sangat tidak bagus. Semakin dekat orang yang menyakiti kita, semakin dalam luka yang ada di dalam diri kita. Wajar jika kita barangkali sulit untuk mengampuni.
Tetapi karena firman Allah mengatakan kalau kita tidak mengampuni dengan tulus dosa orang itu, maka Bapa kita yang di sorga tidak akan mengampuni dosa kita. Itulah sebabnya orang yang tidak mengampuni orang lain sampai titik darah yang terakhir, sampai dia mengembuskan nafas yang terakhir, maka dia akan kehilangan keselamatan. Ini kerugian di masa yang akan datang. Di masa yang sekarang jika kita tidak mau mengampuni dengan tulus, kita menyimpan luka itu, maka kebahagiaan kita akan terganggu. Jadi ada kerugian. Oleh sebab itu diperlukan terobosan bagaimana disembuhkan dari luka masa yang lalu. Kalau saudara sulit untuk mengampuni, maka saudara harus memandang kepada Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mengatakan seperti, Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pada waktu saudara sulit untuk mengampuni orang lain, saudara harus jujur terhadap Tuhan dan mengatakan, kami memerlukan terobosan yang dari Tuhan, pertolongan dari Roh Kudus agar kami bisa mengampuni. Sebab jika tidak, maka Bapamu di surga tidak akan mengampuni. Kami rindu saudara menikmati kebahagiaan di dunia ini, dan kami rindu setiap orang yang kami gembalakan, kami pastikan saudara bisa masuk surga. Amin. Oleh sebab itu Roh Kudus akan menolong kita bagaimana kita mengalami kesembuhan dari luka masa lalu. Izinkan kasih Tuhan membalut luka Bapak Ibu. Izinkan anugerah dan karunia Tuhan membalut luka Bapak Ibu supaya Bapak Ibu sembuh. Kalau seseorang luka luar, maka lebih mudah dilihat apakah sudah kering, sudah sembuh atau belum. Tapi kalau saudara barangkali punya penyakit tipes, biasanya setelah diobati beberapa hari, orang merasa sehat. Saudara, orang merasa sehat. Tetapi apa yang terjadi setelah kita makan yang keras, mungkin pedas, mungkin kecut, mungkin kasar, maka kita mendapati bahwa beberapa hari kemudian kita sakit panas lagi. Kenapa bisa seperti itu? Rupanya luka yang di lambung kita itu jauh lebih lama pulihnya dibanding luka yang ada di dalam. Kira-kira begitulah luka hati kita itu. Kalau belum betul-betul sembuh, tergores sedikit akan timbul sangat sakit. Kalau di dalam hati Bapak Ibu merasa seperti itu, maka itu bisa menjadi sebuah pertanda bahwa sesungguhnya sakit kita masih belum sembuh. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, terobosan yang akan kita lakukan adalah, bisa diklik dari situ Mas, oke. Ya, baik, pemulihan keluarga. Kita akan membaca dulu Maleakhi pasal 4. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Maleakhi pasal yang keempat ayat 1 sampai 6. Bahwa sesungguhnya hari Tuhan datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkan akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia
kepadamu menjelang kedatangan hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Hari Tuhan akan menjadi kengerian bagi orang fasik. Tetapi hari Tuhan dalam waktu yang bersamaan akan menjadi hari yang membahagiakan bagi umat Tuhan. Orang Kristen yang hidupnya belum dipulihkan akan tergolong orang fasik dan tidak tergolong orang yang berbahagia. Oleh sebab itu roh Elia akan bekerja di tengah-tengah kita untuk menolong supaya keluarga kita mengalami pemulihan. Realitanya sekarang adalah bahwa hubungan orang tua anak banyak yang tidak bagus, banyak yang tidak baik. Kami mendapati ada hubungan suami Kristen yang notabene adalah orang Kristen, suami istri yang notabene adalah anak-anak Tuhan, maksud saya, hubungannya juga tidak baik. Kami tidak bisa melihat kecuali situasi ini muncul ke permukaan. Sebab kalau kami melihat hari Minggu seperti ini, suami istri kayaknya baik-baik saja. Orang tua anak kelihatannya aman-aman saja. Tapi saya tidak tahu. Kecuali ada orang-orang yang memberitahukan situasi kondisi di rumahnya, kami baru tahu. Tapi melihat fenomena yang memang seperti ini, maka kami menduga, tidak menutup kemungkinan keluarga-keluarga di Salom juga mengalami hal yang sama. Hubungannya tidak dipulihkan, baik antara orang tua anak maupun suami dan istri. Biang dari semuanya itu adalah pekerjaan si jahat. Oleh sebab itu jangan beri kesempatan kepada iblis. Kami menyarankan anak-anak, hormatilah orang tuamu. Nasihat firman Allah, hei orang tua, jangan sakiti hati anak-anakmu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Saudara-saudara, jika saudara mengalami kesulitan dan mendapati bahwa di dalam kehidupan keluarga saudara belum ada pemulihan, mintalah kepada Tuhan supaya roh Elia itu menolong saudara, memulihkan saudara. Saya hari ini barangkali bisa dipakai untuk mengumandangkan dan memberikan himbauan kepada saudara. Ini daripada bagian yang dikerjakan oleh roh Elia pada akhir zaman. Menggerakkan dan mendorong supaya keluarga-keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Mengalami terobosan supaya hari Tuhan tidak datang dengan kengerian di dalam kehidupan saudara. Tidak penting, tidak perlu mencari siapa yang salah. Yang salah maupun yang dipersalahkan, dua-duanya dirugikan. Kalau saudara ada dalam satu keluarga, maka saudara ada dalam bahaya. Oleh sebab itu, saya sebagai hamba Allah memberitahukan kepada saudara, izinkan Tuhan memulihkan keluarga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Nah, yang berikutnya adalah terobosan dalam hal pemulihan ekonomi. Amsal pasal 4 ayat yang ke-22. Saya mengajak Bapak Ibu membaca di slide yang sudah saya persiapkan. Tapi nanti Bapak Ibu bisa melihat ayat yang ke-20, 21 dan sampai 23. Tapi saya akan membacakan buat Bapak Ibu ayat yang ke-22. Bolehkah kita membaca bersama-sama? 1, 2, 3. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Nah, bila kita mendapatkan firman, maka firman itu yang akan menghidupkan. Menghidupkan apa? Menghidupkan bisnis kita yang mati. Amin. Menghidupkan apa? Menghidupkan pekerjaan kita yang barangkali terganggu. Menghidupkan apa? Menghidupkan hubungan kita yang terganggu. Bapak Ibu, firman yang bagaimana?
Bukankah kami terus-menerus mendengarkan firman? Nah, firman yang kita dengar itu adalah logos, firman yang tertulis. Tapi jika seorang mendapatkan firman itu, maksudnya adalah mendapatkan firman rema, maka firman itu akan menghidupkan apa saja yang mati di dalam kehidupan Bapak Ibu. Nah, rema adalah pewahyuan yang sudah diberikan kepada pengkhotbah. Kemudian waktu saudara mendengar, saudara itu menjadi pewahyuan untuk pribadi saudara. Itu yang disebut dengan rema. Firman itulah yang akan menghidupkan apa saja yang mati di dalam kehidupan saya dan saudara. Itulah sebabnya kenapa yang sering terjadi seperti ini. Dengar firman Allah bersama-sama dalam waktu yang bersamaan di gereja. Yang lain mengalami penggenapan, tapi yang lain tidak mengalami apa-apa. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena logos tidak pernah menjadi rema di dalam kehidupannya. Dia tidak mendapatkan itu. Yang ia dapat adalah pengetahuan tentang firman itu. Yang didapatkan adalah pengetahuan tentang kebenaran itu di dalam otak mereka. Tapi tidak sampai pada pewahyuan pribadi. Oleh sebab itu sementara saudara mendengarkan firman Allah seperti ini, fokus kepada firman itu. Berharap Allah memberikan pewahyuan khusus seperti itu. Karena sangat tidak mungkin saya harus menjawab satu persatu dari persoalan setiap saudara yang hadir. Ajaibnya firman ini adalah huruf yang mati ini bisa dihidupkan oleh Roh Kudus. Logos ini bisa menjadi pewahyuan. Logos ini bisa menjadi rema. Sementara saudara dengarkan firman ini, mintalah Roh Kudus menolong saudara agar saudara mendapatkan firman itu. Karena jika saudara mendapatkan, maka firman itu akan menghidupkan apa saja yang mati di dalam kehidupan saudara. Amin. Yang kedua, firman itu akan menyembuhkan segala penyakitmu. Kita baca lagi. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Bapak Ibu, tubuh kita bisa dijangkiti penyakit apa saja. Tapi firman Allah mengatakan kalau engkau mendapatkan firman itu, maka firman itu akan menyembuhkan penyakitmu. Puji Tuhan, haleluya. Oleh sebab itu di kitab Mazmur juga dikatakan, diberikanlah firman-Nya, disembuhkanlah penyakitnya. Yang dimaksud bukan firman logos ini. Yang dimaksud adalah kalau engkau dapatkan rema dari Tuhan. Oleh sebab itu, baik saat engkau dengarkan firman Allah di gereja, maupun saudara membaca firman Allah di rumah. Jangan hanya sekedar membaca seperti saudara membaca koran, seperti saudara membaca WA dari orang lain. Baca dengan lebih sungguh-sungguh. Nah, caranya seperti ini. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat di sini, barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Saya berharap cara Bapak Ibu membaca firman Tuhan di rumah berbeda mulai hari ini. Baca dan teliti. Kalau menurut kitab Mazmur, berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Allah siang dan malam. Saudara, kalau saudara menemukan firman yang seperti ini, maka firman inilah yang akan memerdekakan kita. Saya tidak bisa memerdekakan saudara. Saya tidak bisa menolong saudara melakukan terobosan-terobosan. Tapi firman Allah yang saya sampaikan yang menjadi pewahyuan khusus bagi saudara, itulah yang akan menolong saudara, yang akan memerdekakan saudara. Jadi kalau saudara ada masalah terkait dengan bisnismu, dengan pekerjaanmu, dengan masalahmu, cari firman yang memerdekakan ini. Ya.
lakukanlah. Jika firman ini sudah menjadi perilaku, maka saudara akan berbahagia karenanya. Bukan berbahagia karena kita dengar saja, tapi berbahagia karena melakukan firman itu. Karena firman itu bekerja dalam kehidupan saudara, memerdekakan kehidupan saudara dari hal-hal yang membelenggu saudara. Tuhan kiranya menolong saudara. Mulai hari ini cara saudara dengar khotbah, cara saudara baca firman Allah harus berbeda dari sebelumnya. Saya sangat meyakini jika saudara dengarkan firman Allah, dengarkan khotbah yang seperti ini caranya, maka saudara akan menemukan firman yang memerdekakan itu. Sehingga saudara akan mengalami terobosan. Nah saudara, saya sebetulnya sudah berada di penghujung khotbah saya. Inilah tugas Rasul Paulus yang saya yakin ini juga menjadi tugas saya. Apa tugas saya dan tugas Rasul Paulus? Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Pasal 1 ayat yang ke-27, 1, 2, 3. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus Yesus. Salah satu tugas saya bukan hanya khotbah. Tugas saya yang lain adalah agar kami bisa menasihati, bisa mengajari, dan bisa memimpin. Saudara perlu kerendahan hati untuk mau dinasehati supaya menjadi lebih baik. Perlu kerendahan hati untuk bersedia dinasehati oleh orang yang sayang cinta sama kita. Penjilat tidak peduli yang ngomong itu masuk jurang atau tidak, yang penting menyenangkan hatinya. Tapi sahabat yang baik rela berkonfrontasi asalkan tetap bisa menasihati dan mengingatkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari saudara rendah hati, bersedia dan mau dinasihati oleh hamba Tuhan. Yang kedua, saudara harus diajari. Orang bisa memiliki hikmat kalau dia punya ilmu. Oleh sebab itu orang yang sekolahnya lebih tinggi, dia memiliki potensi untuk bisa mengaplikasikan ilmunya untuk hidupnya. Bedanya orang yang punya ilmu dan tidak punya hikmat adalah orang sekolah tinggi tapi tidak bisa mengaplikasikan ilmunya. Tapi orang yang punya hikmat yang dari Tuhan, dia punya ilmu, diberikan berkat oleh Tuhan sehingga dia bisa mengaplikasikan ilmunya. Terlebih saat-saat sulit seperti ini, hikmat itu jauh lebih penting dari sekedar pengetahuan. Karena pengetahuan yang tidak menjadi hikmat sama saja dengan buku yang ditaruh di rak, tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, buku berjalan tapi tidak berbuat sesuatu untuk kebaikan saudara. Saudara yang memiliki hikmat dari Tuhan selalu bisa melihat terobosan-terobosan yang baru dalam situasi yang sulit. Orang yang memiliki hikmat, dia selalu bisa melihat peluang di balik tantangan. Itu hikmat yang bisa diajari. Tapi saya tidak bisa mengajarkan sebuah hikmat. Ada hikmat khusus yang hanya bisa diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hikmat yang khusus ini diberikan secara khusus pada waktu yang khusus, dalam situasi yang khusus, untuk orang yang khusus pula. Tadi pagi saya memberikan ilustrasi seperti ini. Hikmat yang dari Tuhan, hikmat yang tidak bisa dipelajari adalah hikmat yang diperlukan. Karena dalam hidup ini adalah tidak cukup banyak ilmu untuk mengatasi hal-hal yang baru. Kita selalu diperhadapkan dengan masalah-masalah yang baru. Tuhan Yesus ditanya, bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar? Ini adalah pertanyaan jebakan. Apapun jawabannya, Yesus akan dipersalahkan. Entah salah terhadap hukum Taurat ataupun salah terhadap pemerintah Yahudi. Maka Tuhan Yesus tidak menjawab seperti yang mereka minta. Tuhan Yesus menjawab dengan menggunakan hikmat ilahi. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara, Alkitab mengatakan akhir zaman, kalau kamu ditanya dan dipegang oleh orang-orang jahat karena imanmu, jangan takut bagaimana kamu harus menjawabnya. Karena Roh Kudus akan memberitahukan kepadamu
jawaban apa yang bisa engkau berikan. Kalau saudara menginjil, kalau saudara memberitakan kabar kesukaan, kemudian saudara takut tidak bisa menjawab, ini rahasianya. Roh Kudus akan memberikan hikmat. Pergi saja. Saya sudah melakukan penginjilan saja masih ada di PGA. Dan sampai hari ini terus menginjil. Kami terus menjumpai banyak pertanyaan yang semula kami tidak tahu. Tapi saya selalu bisa menjawabnya. Dari mana itu saya dapat? Itu hikmat yang dari surga. Saudara perlu dua-duanya. Tapi andai kata saudara tidak punya hikmat yang pertama karena tidak punya kesempatan pendidikan, jangan kecewa. Saudara perlu minta hikmat yang khusus dari Tuhan. Amin. Tapi jangan mencoba itu mengatakan gak usah sekolah, ada hikmat yang dari surga. Itu juga sebuah kebodohan. Nah, saudara-saudara, kami akan mendorong saudara untuk memiliki hikmat dua-duanya agar saudara bisa melakukan terobosan-terobosan yang baru. Sekali waktu dalam kesulitan ekonomi, saya membuka sebuah usaha, Bapak Ibu. Nah, usahanya itu membuat keripik singkong, gitu ya. Saya nol, saya belum pernah memproduksi keripik dan juga belum bisa memasarkannya. Tapi karena kebutuhan, maka saya harus melakukannya. Saya bekerja dengan sangat keras. Awalnya saya mengikuti apa yang dikerjakan oleh teman-teman saya. Saya pergi ke pabrik untuk menjual produksi saya. Tapi harganya tipis sekali dan saya tidak bisa untung banyak. Saya putar otak, Tuhan bagaimana caranya supaya saya mendapatkan harga yang cukup mahal. Dalam situasi yang seperti itulah muncul hikmat. Ting begitu. Kenapa kamu tidak langsung membidik retail saja? Retail. Itu yang ada di benak saya. Tapi apakah saya bisa menjual produk yang biasa dipakai ke pabrik dan kemudian saya jual ke retail, kemudian saya rasa ini tidak bisa. Kemudian saya mulai diberi hikmat. Kenapa orang tidak mau beli yang di orang-orang ini ternyata keripiknya tebel. Dijual ke pabrik. Sehingga kalau digoreng di kampung tidak renyah. Terus kemudian bagaimana caranya? Kenapa ke pabrik harus tebel? Ternyata di pabrik itu gorengnya besar kemudian diaduk sama mesin, kalau terlalu tipis hancur. Saya dapat hikmat. Saya akan membuat keripik yang tipis, kami kasih bumbu sekalian sehingga orang tidak usah kasih bumbu. Begitu saya memproduksinya dari 26 kami langsung 3,6. Jadi cukup banyak itu selisihnya. Dan hanya saja waktu itu yang menjual produk yang seperti itu. Saya pendatang baru, tapi saya dari sisi harga sudah melampaui mereka. Itu hikmat yang dari Tuhan. Orang yang saya kan pendeta bukan tukang kerupuk, tapi karena saya harus hidup. Tuhan beri hikmat seperti itu. Apalagi saudara yang tiap hari menggeluti pekerjaan, minta hikmat dari Tuhan. Kalau pendeta aja bisa bikin pabrik kerupuk, lah saudara kan sudah bisa begitu. Nah, ini hikmat yang dari Tuhan. Amin. Jadi cari firman Allah seperti itu sampai ping. Ini hikmat yang dari Tuhan. Luar biasa ya. Dan kemudian yang terakhir, memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan. Bapak Ibu, di mana-mana jemaat inginnya jadi jemaat yang biasa-biasa saja. Sementara keinginan Tuhan, saudara menjadi jemaat yang sempurna. Bahasa Yunaninya teleios. Diterjemahkan kedewasaan. Jadi sempurna di sini artinya adalah kedewasaan rohani. Kedewasaan itu bukan soal umur. Kedewasaan itu bukan soal lamanya saudara mengikut Tuhan. Kedewasaan juga tidak ada kaitannya dengan apakah saudara menjadi pelayan atau bukan pelayan. Bahkan kedewasaan tidak ada kaitannya dengan apakah saudara pendeta atau bukan pendeta. Saudara, kedewasaan akan didapat kalau saudara mau dipimpin. Oleh sebab itu rendahkan diri. Kalau saudara menjadi pengikut yang baik, maka saudara akan menjadi pemimpin yang baik. Kalau saudara menjadi pengikut, kemudian melakukan hal-hal yang tidak benar terhadap pemimpin, maka apa yang saudara tabur akan saudara tuai. Saya mendorong saudara untuk merendahkan diri sekali lagi. Mau dipimpin. Amin. Mau dipimpin. Saya sebagai seorang pendeta,
saya juga mengembangkan kepemimpinan saya. Kesukaan saya, kesenangan saya, kerinduan saya, kebanggaan saya adalah kalau orang-orang yang kami pimpin jauh lebih berhasil daripada saya. Sama seperti kebanggaan seorang guru kalau melihat murid-muridnya berhasil, murid-muridnya lebih pinter. Orang akan mengatakan sopo gurunya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kebanggaan kami sebagai orang tua juga apabila anak-anak kami juga berhasil menjadi dewasa di dalam Tuhan. Mari kami ajak Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan bersedia untuk dipimpin oleh hamba Tuhan, bersedia untuk dipimpin oleh otoritas di atas Bapak Ibu, baik oleh pengerja, oleh departemen. Bapak Ibu harus belajar tunduk, ya, mau dipimpin. Tanpa ketundukan untuk dipimpin oleh otoritas di atasnya, saudara tidak akan pernah menjadi dewasa di dalam Tuhan. Orang-orang yang dewasa secara rohani adalah orang-orang yang memiliki potensi untuk mengalami terobosan di dalam kehidupannya. Doa saya, harapan saya hari ini Bapak Ibu ambil komitmen untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Semakin sempurna menjadi serupa seperti Kristus. Semoga kerinduan saya tidak bertepuk sebelah tangan pagi hari ini ditanggapi oleh setiap saudara. Mari kami undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan menyembah Tuhan. Mari cepat. Mari kita ubah cara kita membaca firman Tuhan. Mari kita ubah cara kita mendengarkan firman Allah. Firman rema, temukan pewahyuan setiap engkau menginginkannya. Saya tidak bisa menolong pekerjaan saudara, karier saudara. Hanya firman rema yang bisa menolong. Sementara kita akan menyembah Tuhan. Mintalah kepada Tuhan rema. Keluarga mereka, jika ada yang terluka, sembuhkan oleh kasih, supaya mereka makin berbahagia di dalam Tuhan. Jika mereka ada kesulitan dalam usaha dan pekerjaan mereka sedang mati, firman-Mu menghidupkan pekerjaan mereka. Beri firman-Mu. Jika ada hubungan-hubungan yang rusak, pulihkanlah Tuhan. Mari berdiri diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna, firman-Nya sempurna. Dapatkan firman yang memerdekakan itu. Aku hidup menggenapi firman-Mu. Ada mujizat serta
Hamba merindukan kebahagiaan mereka. Tuhan, dengar doa kami. Bukti kebesaran. Saudara yang ada di sini, ataupun Bapak Ibu di mana saja mendengarkan siaran ini, Tuhan ingin memulihkan kehidupanmu. Biar ada terobosan-terobosan baru dalam seluruh aspek hidupmu. Untuk menyangkati firman, kita saudara-saudara yang ada di rumah, yang mendengarkan siaran ini, Tuhan akan memulihkanmu. Tuhan akan menolongmu. Jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu. Haleluya. Hidupkan oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Haleluya. Sementara ada di dalam hadirat-Nya, dengarkan firman-Nya. Dengarkan rema dari Tuhan. Dengarkan pewahyuan darinya. Syadalara karya sini dalara mayase. Beri firman yang memerdekakan. Haleluya. Syadalara mayase. Pulanglah. Terima firman. Biarkan firman itu bekerja. Sebab firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan hampa. Dia akan mengerjakan sesuai dengan tujuan Allah memberikan firman-Nya. Percayalah kepada Tuhan. Telitilah kebenaran firman Allah. Perhatikan caramu menanggapi kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terluka hari ini disembuhkan oleh Tuhan. Keluarga yang tidak harmonis sekarang mengalami terobosan pemulihan dari Tuhan. Kerohanian-kerohanian yang macet diberkati oleh Tuhan sehingga mereka semakin dewasa secara rohani di dalam Tuhan. Hanya orang-orang yang dewasa secara rohani akan mendapatkan hikmat yang dari Tuhan sehingga mereka mengalami terobosan-terobosan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati seluruh jemaat yang ibadah di gereja maupun dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan menyertai mereka dan menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya pertolongan Allah bersama saya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sampaikan beberapa pengumuman penting. Nanti persembahan akan kita berikan kepada Tuhan. Begitu Bapak Ibu meninggalkan tempat ini dengan menaruh persembahan Bapak Ibu di kotak yang sudah disediakan di belakang. Minggu depan kita akan ibadah perjamuan kudus. Mohon Bapak Ibu datang 15 menit paling sedikit sebelum ibadah dimulai untuk melakukan protokol kesehatan. Nah, bagi Bapak Ibu yang rindu dilayani di luar hari Minggu, tolong beritahu saya dengan senang hati akan melayani
Bapak Ibu. Ya, video masih tetap kita share tadi pagi. Jadi Bapak Ibu yang tidak bisa ibadah langsung, Bapak Ibu bisa memberitahukan kepada jemaat yang lain masih bisa mengikuti ibadah kita lewat virtual. Baik, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan angkat di hadapan Tuhan persembahan kita untuk kita berdoa. Kita nyanyi terlebih dulu ya, doa Yabes ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Dan Angkat persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu membalas cinta kasih Tuhan meskipun tidak seberapa. Terimalah persembahan umat-Mu, baik kolota, persembahan khusus ataupun persepuluhan. Biarlah sesuai dengan janji-Mu, Allah membalas mereka berlipat kali ganda. Kami mendoakan usaha, pekerjaan, karier, mata pencarian, studi mereka diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi perjalanan kami pulang sampai di rumah dengan selamat. Sepekan mendatang pimpinan dan perlindungan Tuhan menyertai kami. Terobosan-terobosan yang dari Tuhan akan menyertai hidup mereka. Sekarang dengar doa kami sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah raya kami. Yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati umat Tuhan. Haleluya.